حي على الفلاح. Dan kepada Mas DKI Ibu Dianti Lapiah yang sudah membantu dan mengatur acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Lurah Cipete, Ibu Saadah, yang juga telah membantu kami selaku remaja dan juga pengurus Bank Infak dalam rangka menjalankan acara ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Moga-moga apa yang kita niatkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Meningkat acara selanjutnya tidak baik dan tidak afdol, alangkah lebih baiknya kalau kita mengawali acara pagi hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Raihan Gozi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih innama anta munzirun wa likulli qaumin had. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad satu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya.
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar dan yang maha tinggi. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa syaribun bin nahar. Sama saja bagi Tuhan, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang menampakkan diri di siang hari. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Meningkat acara selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengar sambutan. Untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Ihsan sekaligus pengurus Yayasan Al-Ihsan, yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ketua Masjid Al-Ihsan Al-Ustadz Naufal Khalid. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati para ketua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Pertama tentu saja kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada siang hari ini masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua senantiasa kita pelihara, kita tanam, dan kita pupuk dengan amal kebajikan sebagai ladang investasi kita, tabungan kita, bekal kita menuju kehidupan yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia terbaik, pemimpin terbaik di dunia wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya mewakili
Ketua Yayasan Masjid Al Ihsan mengucapkan selamat datang, terima kasih telah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh remaja Masjid Al Ihsan ini kedepannya memberikan sesuatu yang bermanfaat buat anak-anak dan remaja-remaja Masjid Al Ihsan pada khususnya dan pada umumnya remaja-remaja yang lainnya. Kami sekali lagi mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Naufal Khalid yang telah memberikan sambutannya. Meningkat sambutan yang kedua sambutan atas nama pengurus remaja Masjid Al Ihsan yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Idfan Mahbub. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus dari Bank Infak, OKOC, Zahir, dan seluruhnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'azim kami. Tentu di sini ada perwakilan dari pemerintah, Ibu Lurah dan lain sebagainya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu juga, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'azim kami. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu sambutan dari mewakili Prima Al Ihsan yang alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam acara Bank Infak, OKOC dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kami manfaatkan dengan baik, bisa berjalan dengan baik, dan bisa membantu anak-anak muda untuk berkreasi. Tentu kami sebagai Prima Al Ihsan ini sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran daripada OKOC, Zahir dan juga Bank Infak yang telah mau untuk bergabung bersama kami, membantu kami dalam acara menjadikan anak muda semuanya ini berprestasi dalam bidang entrepreneur. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan, tidak hanya anak muda Al Ihsan tapi anak muda yang lainnya juga bisa berkontribusi. Itu aja, dan kami mohon maaf apabila dari fasilitas tempat ataupun acara ataupun undangan dan lain sebagainya yang kurang pantas, yang kurang berkenan, kami dari Prima Al Ihsan memohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan sambutan-sambutan. Meningkat acara selanjutnya, mari sama-sama kita ngobrol hangat, diskusi hangat
yang mana untuk pertama akan dipaparkan oleh Ketua Bank Infak MES DKI atau Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta, Yayasan Bank Infak, yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan dan dibawakan oleh Bapak Reza Arta. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Ini materi atau sambutan tadi? Pemaparan ya, baik. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus dari Masjid Al Ihsan atau Prima Al Ihsan ya, yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara hari ini, dan juga yang saya banggakan dari OKOC, ada Mas Lajalapian, ada Mas Tito. Mas Iim belum datang ya? Sedang on the way. Baik. Lalu ada OKOC Masjid juga nih, Mas Musa. Dan kalau Bang Riza itu OKOC apa ya Bang ya? OKOC Smart. Siap. Dan juga dari teman-teman, ini ada Mas Iim sudah hadir juga. Selamat datang Mas Iim, Ketua Umum OKOC. Ya, lalu hadir juga siang hari ini dari rekan-rekan saya dari Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta, Bu Dian Lapian, Sekjen, Pak Wawan ada di sini, ada Pak Dudi, siapa lagi? Absen dulu nih, biar kita tahu. Udah ya? Ya. Baik, jadi siang hari ini saya akan bercerita sedikit tentang apa itu Bank Infak. Kami di MES DKI Jakarta ini bekerja sama dengan Yayasan Gerakan Infak Dunia. Pak Doni mana Pak? Belum hadir ya Pak ya? Oh ya ampun, kok nggak lihat nih? Maaf Pak. Kita bekerja sama dengan Yayasan Gerakan Infak Dunia, berusaha memberdayakan dana infak. Nah, jadi kalau kita tahu bank itu apa? Bank itu kan institusi yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, ya. Nah, kalau infak itu apa? Ya uang infak, artinya yang dihimpun dan disalurkan. Nah, jadi bank infak sebetulnya sangat mudah dipahami, yaitu bagaimana kita mengumpulkan dana infak dan menyalurkan kepada masyarakat untuk tujuan-tujuan positif tentunya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ekonomi syariah ya, kita sebelum nanti detail kepada tentang bank infak, kita akan coba bicara tentang ekonomi syariah. Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, betul? Betul ya, betul. Nah, sayangnya masih begitu banyak masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat kita yang masih belum dapat terpecahkan. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui dalam Al-Qur'an sudah banyak di situ berfirman tentang bagaimana manfaat-manfaat sedekah, infak ya. Nah, ekonomi syariah adalah merupakan ekonomi yang memiliki dua dimensi ini, simple aja untuk dipahami. Dimensi yang pertama adalah ekonomi yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau sesuai dengan aturan Allah. Yang kedua, secara horizontal adalah ekonomi yang berkeadilan. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi, kalau kita sering, pasti di antara Bapak Ibu sekalian sering bertanya, ekonomi syariah itu sebetulnya apa sih gitu kan?
Nah, pahami dengan dua clue itu tadi, cukup mudah. Ekonomi yang sesuai dengan aturan Allah dan berkeadilan sama masyarakat. Nah, kalau kita petik dari dua nilai itu, maka sebetulnya kita ini oleh Allah sudah dibekali dengan sistem ekonomi yang sempurna sebetulnya. Jadi saya kebetulan dulu dari waktu S1, S2 saya semua kuliahnya ekonomi. Di situ saya belum kenal ekonomi syariah waktu itu. Tapi saya banyak tidak setuju atau protes gitu dengan kok gini ya sistemnya, kok gini ya. Itu ekonomi konvensional. Nah, ternyata benar ketika kita mempelajari ekonomi syariah, banyak teori-teori dalam ekonomi konvensional itu dibantah itu. Sistem bunga gitu ya. Apalagi sistem derivatif investasinya itu seperti itu semua dibantah di ekonomi syariah. Dari situlah saya ada minat untuk belajar. Nah, ketika kita pelajari ternyata instrumennya sangat lengkap. Nah, sayangnya kita ini ya negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini ternyata pertumbuhan ekonomi syariahnya sangat rendah. Betul nggak? Sadar kan? Sadar, kita semua sadar itu gitu. Kenapa gitu? Nah, ya ini salah satu agenda kita ini, kita ingin dengan adanya Bank Infak ini masjid menjadi pusat edukasi, pusat pengembangan ekonomi syariah gitu. Kita inginnya seperti itu. Sangat jarang saya cek, saya lihat masih sangat jarang masjid itu digunakan untuk kajian-kajian ekonomi syariah. Bukan tidak baik, tapi kurang lengkap. Bahwa ternyata agama kita mengajarkan ekonomi syariah yang sebetulnya sudah final, sudah sangat lengkap gitu. Nah, itu berangkatnya dari situ. Kita berpikir tentang Bank Infak itu. Karena kalau kita hanya buat semacam kajian saja, tentunya mungkin kurang menarik. Tapi ketika kita bilang Bank Infak, di situ akan menjadi menarik. Jadi Bank Infak sebetulnya tidak hanya sekedar mengumpulkan dana infak dan menyalurkan pinjaman, tetapi juga harus menyelenggarakan kajian-kajian. Nah, insya Allah kajian hari ini adalah kajian perdana tentang ekonomi syariah yang akan terus nanti digulirkan dan digaungkan di Masjid Al-Ihsan ini. Kira-kira demikian. Setuju ya? Didukung nggak nih? Didukung tidak? Dukung ya? Bismillah. Nah, lalu apa prinsip-prinsip dari Bank Infak tersebut? Saya akan ceritakan sedikit. Tadi kembali lagi ke bahwa ekonomi syariah ini sudah lengkap sebetulnya. Nah, Allah sendiri berfirman ya, di Al-Baqarah 241 dikatakan bahwa barang siapa yang berinfak membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Coba dicek nanti. Lalu yang kedua di Al-Baqarah 241 265 itu juga disampaikan bahwa harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu serupa dengan kita seperti menanam satu benih yang akan tumbuh menjadi 7 bulir dan masing-masing bulir itu 100 butir. Jadi satu benih ini akan jadi 700, satu butir ini akan jadi 700 butir. Sudah pernah dengar ya? Sudah, Ibu? Sudah? Ya. Nah, dari situlah maka kita terinspirasi gitu, terinspirasi. Ketika mungkin kita tahu ya, gini ya, di masyarakat kita tahu banyak program-program pengentasan kemiskinan, program-program akses permodalan gitu ya. Banyak lah ya, banyak kan. Tapi ada nggak yang di program itu selain dia memberikan pinjaman, dia menarik infak? Ada nggak? Ada nggak, Bu?
Ada nggak? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada ya? Nah, kalau bank infak ini, itulah kelebihannya. Selain memberikan pinjaman, dia juga menarik infak. Tujuannya apa? Agar mereka yang kita tolong juga ditolong oleh siapa? Ditolong oleh Allah, gitu loh. Nah, dengan infak itu. Jadi kita berusaha menghadirkan satu program yang komprehensif. Secara duniawinya tertolong, secara ukhrawinya juga tertolong, gitu loh. Jadi dua dimensi ini yang harus kita kembangkan. Karena ekonomi syariah dimensinya itu dua itu, bener nggak? Tadi kan saya udah bilang dari awal, ekonomi syariah dimensinya dua itu. Nah, itulah sistem ekonomi yang sempurna, yang paripurna gitu loh. Udah nggak ada lagi sistem ekonomi mana yang bisa seperti itu gitu. Hanya ekonomi syariah. Nah, oleh karena itu kami di MES DKI punya cita-cita agar bagaimana ekonomi syariah ini bisa benar-benar membumi, bisa benar-benar dijalankan oleh lebih banyak umat muslim kita. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju, baik. Nanti selain kita bicara tentang bank infak juga, karena kita hari ini disupport juga oleh OKOC, nanti akan disampaikan juga materi-materi mengenai kewirausahaan. Nah, jangan salah, kewirausahaan ini juga bagian daripada sistem ekonomi syariah. Itu. Karena kalau kita tilik ke belakang, Nabi besar Muhammad SAW adalah pengusaha. Betul. Beliau bukan aparatur sipil, beliau itu pengusaha, gitu ya. Nah, jadi semoga nanti materi-materi yang disampaikan mengenai kewirausahaan dapat kita serap bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti ada materi selanjutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada tanya jawab nggak? Nanti habis zuhur. Baik. Nanti kalau ada tanya jawab, silakan bisa diakomodir. Insya Allah saya akan siap menjawabnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Reza Arta atas paparannya. Meningkat acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum OKOC Indonesia kepada Bapak Iim Rusyamsi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat kita, waktu kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk silaturahim dan juga di acara kupas abis kewirausahaan remaja masjid dan pembiayaan pengembangan usaha ekonomi umat berbasis masjid. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman remaja masjid dan teman-teman dari beberapa unsur yang telah kerjasama dengan OKOC, kami ucapkan terima kasih sudah hadir dan kita bisa berbagi di acara hari ini. Perkenalkan, saya Iim Rusyamsi, Ketua Umum OKOC Indonesia atau Perkumpulan Gerakan OKOC yang mempayungi semua para komunitas penggerak OKOC. Dan juga saya lihat ada banyak pengurus dan teman-teman penggerak OKOC yang hadir di tempat hari ini, dan insya Allah nanti kita bisa bertemu dengan pendiri OKOC, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Saya menyambut baik acara pada pagi hari ini tentang ekonomi umat berbasis masjid
Karena OKOC yang Bapak Ibu perlu tahu singkatan dari One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship adalah bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan dan gerakan penciptaan lapangan kerja di setiap kecamatan ada satu pusat kewirausahaan. Dan ini sejalan kenapa kita ingin di masjid ini ada dikembangkan ekonomi umat. Karena masjid adalah tempat yang paling lengkap infrastrukturnya untuk mengembangkan ekonomi umat atau kewirausahaan. Kenapa masjid ada jamaah tentunya, ada remaja masjidnya. Kemudian masjid tempatnya ada. Kalau kita mau bikin acara-acara kayak gini, kegiatan pelatihan dan lainnya sudah siap. Masjid sudah siap sound systemnya dan lain-lain, sehingga kami ingin mendorong masjid ini menjadi tempat pusat kebangkitan ekonomi umat. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa OKOC itu punya 7 langkah pas, dan ini bisa diterapkan di masjid. Langkah pertama di OKOC itu ada namanya pendaftaran. Jadi tentu remaja masjid bisa mendaftarkan para remajanya untuk membuat kegiatan atau di dalam kegiatan tentang kewirausahaan yang berbasiskan masjid. Langkah kedua adalah pelatihan. Nanti sudah didata, diikutkan pelatihan-pelatihan yang kita bisa nanti didaftarkan menjadi penggerak kepada kami, kemudian nanti kita TOT, Training of Trainer, sehingga pelatihan-pelatihan yang bisa disampaikan di kegiatan remaja masjid bisa disampaikan. Ketiga adalah setelah dilatih, yang ketiga pendampingan. Nah, pendampingan ini penting karena setelah dilatih kita tidak membiarkan mereka, mencuekkan mereka, tapi benar-benar didampingi. OKOC program utamanya tuh pendampingan. Gotong royongnya ada di pendampingan. Dan pendampingan kita bisa mendatangkan para mentor, para teman-teman yang sudah berpengalaman dalam usaha, para pelatih usaha dan lain-lain. Kita akan bisa dampingi para yang serius mau membuat wirausaha. Yang keempat, langkah keempat adalah perizinan. Insya Allah kita akan bantu usaha-usaha yang ada untuk dibantu perizinan. Di DKI sendiri sudah ada lebih dari 17 atau lebih dari 18.000 izin usaha mikro dan kecil yang keluar. Nanti kita bantu, karena di DKI program ini yang kita dorong dan dipermudah, gratis izinnya. Izin usaha mikro dan kecil. Ini yang dibutuhkan oleh teman-teman kita di lingkungan usaha. Jadi usahanya nantinya jadi formal. Yang tadinya informal jadi punya izin, jadi lebih bangga, lebih gampang koneksi ke perbankan, ke pembiayaan, ke pemasaran dan lain-lain. Jadi kita dorong izin ini ada. Izin ini akan meningkatkan jumlah wirausaha baru karena Badan Pusat Statistik mereka mendatanya itu berdasarkan izin yang keluar dari pemerintah. Nah, izin inilah yang nantinya menyatakan bahwa oh ya, ekonomi umat tumbuh karena ada izin-izin baru berbasiskan masjid. Pengusaha di Indonesia akhirnya tumbuh karena ada izin-izin baru. Dan alhamdulillah saat ini keramahan terhadap usaha makin bagus ya. Di kita kemudahan untuk membuka usaha di Indonesia ini yang tadinya peringkat 120 di dunia sekarang udah peringkat 73. Nah, ini harus terus kita dorong supaya Indonesia lebih naik lagi rankingnya. Kemudian langkah kelima adalah di OKOC ada 7 tadi ya. Yang kelima adalah pemasaran. Nah, kita bantu pemasarannya. Ya, ini mudah sekali kalau nanti kita sudah berbasiskan di masjid. Ya, masjid akan jadi pusat pemasaran produk-produk kita. Jadi masjid seperti ini Masjid Al-Insan Mas ya. Ihsan ini lebih bagus, lengkap dan luas. Jadi harusnya juga bisa memasarkan produknya untuk kebutuhan kita semua. Jamaah masjid ini banyak. Jadi bisa berputar langsung ada di masjid sendiri. Nah, langkah keenam adalah pelaporan keuangan. Banyak UMKM itu gagal karena laporan keuangannya nggak ada.
Nah, nanti kita bisa berbasiskan masjid, kita bikin pelatihan-pelatihan tentang literasi keuangan. Ya, makanya pagi ini hadir Zahir Accounting, itu sudah kerjasama dengan kami sudah lama. Nah, ini mau turun ke masjid-masjid supaya melek keuangan. Ya, pengusaha kita yang mikro ini gagal bisnisnya karena keuangannya nggak bisa memisahkan uang apa ibu? Uang usaha dengan uang pribadi. Ya, kemudian uang produksi, uang bahan baku nggak tercatat. Main tembak aja, yaudah jual harganya sekian. Padahal banyak biaya-biaya yang dikeluarkan, akhirnya untungnya nggak ada. Kan kalau kita usaha harus ada sisa keuntungan. Nah, yang ketujuh adalah akses permodalan. Jadi lengkap tuh, ada 7. Ya, yang pertama pendaftaran, kedua pelatihan, ketiga pendampingan, keempat perizinan, kelima pemasaran, lalu keenam pelaporan keuangan, ketujuh akses permodalan. Perlu modal gak Ibu? Perlu dibahas apa enggak? Tadi Bang Reza Harta, Ketua Umum MES DKI sudah menyatakan bahwa pembiayaan UMKM memang secara perbankan kurang. Makanya MES DKI saya sangat senang nih di hari ini hadir lengkap teman-teman pengurus MES DKI ya, ada tadi Ketua Umumnya Bang Reza Harta, Sekjennya Ibu Diatri ada, dan sekaligus beliau juga Wakil Sekjen di OKOC. Wakil Ketua Pembina MES DKI ada di sini juga Bang Lajal Alfian, beliau juga Bendara Umum OKOC. Nanti hadir juga Ketua Dewan Pembina MES DKI Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi sangat serius MES DKI membantu akses permodalan pembiayaan untuk UMKM. Karena UMKM kita ini banyak terfokus pada distribusi produksi, tetapi mereka terkendala dengan pembiayaan, terkendala dengan akses pasar juga. Nah, ini yang kita akan dorong berbasiskan masjid, berbasiskan remaja masjid, kita akan dorong ini. Nah, tadi Pak Reza sudah menyampaikan ada namanya Bank Infak. Ya, nanti mungkin lebih detail oleh teman-teman Bank Infak. Dan memang kita butuhkan akses permodalan untuk teman-teman berbasiskan masjid. Kalau udah berbasiskan masjid lebih tenang, ya, karena kita saling kenal, ya. Jadi pembiayaannya bisa langsung dikeluarkan, ya. Ada nanti yang bersifat syariah, margin bagi untung buat pengelola keuangannya. Dan yang paling penting nantinya adalah tadi proses pelatihan dan pendampingan. Mereka tidak hanya sekedar langsung dikasih uang, modal, pinjaman, tapi dicuekin. Yang penting tiap bulan setor. Tapi akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam dunia hutang. Nah, yang kita inginkan adalah ada proses tadi pelatihan dan pendampingan tuh nomor 2 dan nomor 3 dari 7 langkah PAS OKOC itu. Nah, kita ingin nanti teman-teman bisnisnya bisa bertumbuh. Ya, potensinya ekonomi umat ini besar sekali. Indonesia tadi Ketua Umum MES menyatakan bahwa penduduk terbesar Muslim itu ada di Indonesia, ya. Dan Indonesia juga masih nih. Nanti PR kita bersama di dunia bisnis halal ini potensinya sangat besar. Teman-teman MES DKI sedang terus mendorong bisnis halal ini naik, ya. Malaysia itu nomor 1 di dunia bisnis halal, padahal penduduknya jauh lebih sedikit dibanding kita. Kita masih nomor berapa? 15. Ya, potensinya banyak, pariwisata halal, kuliner halal, apapun ada semuanya di sini. Tapi peringkat kita masih 15. Nah, ini harus didorong dari teman-teman di remaja masjid, basisnya di masjid. Ya, mudah-mudahan kita mulai hari ini di tempat ini sehingga bisa meningkatkan ekonomi umat. Dan satu lagi yang paling penting adalah sekarang di era revolusi industri 4.0, ya, revolusi industri tentang teknologi, tentang internet lebih banyak. Nah, ini juga harus disosialisasikan. Banyak umat kita yang masih belum melek teknologi, masih gaptek, ya. Nah, ini harus kita dorong. Nah, nanti salah satunya
fintech, financial teknologi berbasis syariah juga sudah mulai banyak ya. Dan ini Jahir itu salah satu dari fintech juga, financial teknologi yang kita bisa manfaatkan nantinya. Ya, karena Jahir aplikasinya berbasiskan di mobile apps, di aplikasi. Ya, jadi teman-teman harus ikut prosesnya 7 langkah pas itu, dan kita akan dorong Jahir untuk bisa membantu akses untuk pencatatan keuangan. Ya, kami juga membantu untuk akses pemasaran melalui fintech juga. Kita punya aplikasinya di OKOC. Nah, boleh coba lihat, buka handphonenya, ada Play Store. Boleh nggak? Ibu, Bapak buka Play Store-nya. Ya, sudah. Lihat, ketik OKOC Indonesia. OKOC Indonesia yang logonya biru, ada officialnya. Itu resmi dari kami. Ya, silakan download, kemudian register. Di situ bisa buka toko langsung. Ya. Di situ juga bisa menjadi akses permodalan nanti, pembiayaan. Nanti kita mohon teman-teman Bank Infak itu bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk menyalurkan pembiayaannya. Ya, di situ juga bisa Bapak Ibu punya dompet OKOC, jadi bisa alat bayar. Ya, sudah ketemu OKOC Indonesia yang logo biru, ada officialnya. Silakan di-download, udah lebih ribuan yang sudah menginstal dan menjadi anggota kami. Jadi database kami sekarang untuk daftar OKOC, daftarnya melalui aplikasi itu aja. Ya, mungkin dari saya itu saja. Sekali lagi saya banyak terima kasih kepada teman-teman panitia ya dari Remaja Masjid Al Ihsan yang memfasilitasi tempat ini. Kita ingin kewirausahaan berbasiskan masjid ini tumbuh. Ya, kita ingin bukan saja masjid menjadi tempat ibadah, tapi memang untuk kebangkitan ekonomi umat hadir di masjid. Kita ingin ada kelompok-kelompok kecil pengajian, halakoh kecil berbasiskan masjid, tapi untuk membahas tentang bagaimana kebangkitan ekonomi umat. Nah, kita mulai di Masjid Al Ihsan ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama, ya, ekonomi umat menjadi bangkit, menjadi mempunyai gaungnya di mata internasional. Karena Indonesia adalah nomor 1 penduduk Muslim terbanyak di dunia. Itu saja dari saya, semoga manfaat. Kita masih bisa diskusi lagi nanti kan, ada beberapa narasumber lainnya juga. Terima kasih, semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Iim Rusyamsi, atas sambutan dan pemaparannya tentang OKOC. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa di Masjid Al Ihsan ini alhamdulillah dalam waktu dekat ini akan berjalan yang namanya kegiatan dari masyarakat ekonomi syariah berupa Bank Infak. Dan juga pada pagi hari dalam acara ini akan diresmikan, melakukan peresmian untuk Bank Infak cabang Yayasan Al Ihsan. Kami bersyukur karena masyarakat ekonomi syariah telah membantu kami dalam kegiatan untuk membangun ekonomi masjid ini. Selanjutnya diskusi ringan yang akan saya selaku MC digantikan moderator oleh Bang Laja Lapian dalam diskusi kewirausahaan berbasis masjid bersama OKOC Indonesia, MES DKI Jakarta dan Yayasan Masjid Al Ihsan. Kepada Bang Laja Lapian kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang boleh maju ke depan, Bu, biar lebih kedengeran.
Ibu demennya nyender tiang ya Bu ya. Baik, kalau masih ada teman-teman yang di luar, mohon untuk segera masuk. Kita akan mulai diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir semua. Tinggal menunggu Bang Sandi yang sekarang lagi di Masjid At-Taqwa. Sebentar lagi akan bertolak ke tempat kita ini. Saya panggilkan, saya perkenalkan dulu, nama saya Laja Lapian. Di OKOC saya sebagai bendahara umum. Dan di Masyarakat Ekonomi Syariah DKI saya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Nah, Ketua Dewan Pembina sendiri adalah Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Kalau di MES Pusat, Ketua Dewan Pembinanya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi sama-sama Dewan Pembina maju ke konstelasi kemarin Pilpres. Baik, pertama kali saya panggilkan, ini semua dipanggil ya? Oke, baik, Ketua Umum OKOC Indonesia Imirul Syamsi. Kemudian Ketua Umum MES DKI Reza Arta, sahabat saya Wakil Bendahara Umum OKOC Indonesia Tito Maulana, dan tadi dari Zahir, maaf lupa siapa penggantinya, Mas Yunan Hilmi, kami persilahkan untuk ke depan. Silakan Mas Reza, silakan. Kalau boleh saya perkenalkan Bapak dan Ibu, kalau di sebelah saya ini adik kita yang paling kecil, yang paling muda, Mas Reza Arta, dia Ketua Umum MES DKI Jakarta. Bisnisnya di bidang perbankan. Bisnisnya banyak BPRS di Jawa Tengah, terutama apotik dan segala macam. Pokoknya banyak banget deh. Di Bogor juga ada HIK Group ya. HIK Group dan BPRS-nya banyak banget. Pokoknya kita selalu manggilnya dia penguasa Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dan sekarang juga lagi jadi direktur keuangan dari sebuah perusahaan tambang raksasa nasional. Didaulat karena mereka persiapan IPO, jadi Mas Reza direkrut sebagai direktur keuangan. Nggak jual martabak, hanya perusahaan pertambangan aja. Kemudian ada Mas Yunan dari Zahir. Nah, Zahir ini sudah banyak kerjasama dengan OKOC, bahwa kalau nantinya teman-teman, Bapak Ibu ikut dalam program OKOC, daftar, terus kemudian ikut pelatihannya. Tadi sudah ada beberapa yang berminat ngobrol sama saya, pengen ikutan OKOC. Nanti kemudian sampai ke tahap adanya pelaporan keuangan, nanti dari Zahir yang bisa bantu. Dan biasanya free ya Mas ya. Nanti diceritain bagaimana setahun pertama apakah bayar atau gratis. Kita nantikan penjelasannya dari Mas Yunan. Nah, kemudian ada Bang Imirul Syamsi sebagai Ketua Umum OKOC. Ini kemarin keliling-keliling dengan Bang Sandi menghidupkan poin-poin OKOC yang ada di daerah-daerah. Dan alhamdulillah setiap kota, setiap titik yang kita kunjungi itu nanyanya soal OKOC aja. Karena banyak memang isu ekonomi yang dibawa oleh Bang Sandi itu memang merupakan isu utama di daerah-daerah yang kita kunjungi. Dan Mas Iim ini juga adalah presiden pertama dari komunitas tangan di atas, TDA. Kalau Bapak Ibu pernah dengar bahwa teman-teman TDA itu juga jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga prinsipnya yang sudah sukses itu tangannya harus di atas untuk menolong teman-temannya atau ngajarin atau mentoring teman-temannya yang masih belum sukses. Kemudian paling ujung ini saya biasanya manggilnya Habib, Mas Tito Maulana. Mas Tito Maulana ini bisnisnya di jabatannya di OKOC Indonesia adalah wakil saya, wakil bendahara umum. Bisnisnya di bidang telekomunikasi, kuliner, dan kalau Ibu atau Bapak pernah dengar Mas Reza yang ada di New Zealand sana yang punya peternakan sapi dan susu. Nah, salah satu pemegang sahamnya adalah Mas Tito. Gue bongkar loh. Dan juga Mas Tito, teman-teman yang mau buka kedai kopi bisa belajar juga sama Mas Tito, karena Mas Tito punya yang namanya Rumah Sagale, cafe yang jualan kopi tapi dijalankan secara syariah. Bedanya apa sih? Nah, nanti Mas Tito bisa jelasin apa bedanya
konvensional cafe, tempat nongkrong anak-anak muda yang kekinian, hits, dan selalu makanannya enak, tempat nongkrongnya asik, tapi syariah dijalankannya. Apakah harus pakai gamis segala macam? Nah, kita nanti coba diskusi sama Mas Tito. Baik, karena tadi Mas Reza sama Mas Siim sudah awal pembuka, kita langsung lompat aja ke Mas Yunan ya. Mas bisa dijelasin Mas sedikit mengenai Zahir dan kerjasamanya yang bisa diaplikasikan ke teman-teman yang akan bekerja sama dengan OKOC. Silakan Mas. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili Pak Muhammad, beliau berhalangan. Saya cerita sedikit sebenarnya. Setelah kita launching dengan Bang Sandi tahun lalu, kita bawa Zahir Simply, Bang Sandi sama Pak Muhammad, kita ketemu. Ini gimana? Kita mau bantu UMKM. Apa yang bisa Zahir kontribusikan itu untuk peningkatan UMKM? Akhirnya kita berpikir, oke, Bang Sandi kita bikinin aplikasi untuk UMKM kita biar dia bisa ngelola keuangannya. Di awal kita bilang kita kasih gratis full Pak. Kita kasih gratis, kata Bang Sandi jangan dulu. Setahun boleh gratis. Kalau udah dapat manfaatnya harus bayar. Pengusaha itu nggak boleh gretongan. Jadi biar tangguh ya. Iya, biar tangguh. Oke, nggak apa-apa. 1 tahun di awal coba dulu. Manfaatnya terasa baru bayar. Harus begitu katanya. Ya sudah, kita ikut aja. Oke. Setelah kita launching, kita datang satu kecamatan ke kecamatan yang lain, kelurahan ke kelurahan yang lain, dan alhamdulillah, masya Allah, besar banget antusiasnya. Kita ketemu dengan ribuan UMKM yang basisnya di rumah. 85% mayoritas mak-mak. 85%. Dari ribuan tadi ya, kita ketemu, mereka berkonsultasi, mereka curhat lah, gimana nih, kok bertahun-tahun begini-gini aja, dagang. Kita bantu. Nah, kita bantu dari sisi aplikasi. Tadi yang disebutkan Bang Iim, P6, pelaporan keuangan. Oke, kita bantu. Kita mentoring. Ibu udah ada yang tahu belum langkah-langkahnya OKOC? 1, pendaftaran. 2, pelatihan. 3, pendampingan. 4, perizinan. Izin penting nih harus diurus biar nggak diuber-uber Satpol PP kalau jualan. 5, pemasaran. Marketingnya kita bantu setiap ada bazar dan segala macam yang diadakan oleh Pemprov DKI atau siapapun atau mal-mal buka untuk pameran, kita undang dan gratis. Yang 6 baru masuk ke wilayahnya teman-teman dari Zahir. Pelaporan keuangan. Betul. Nah, dari kita touring tadi ya, kecamatan, kelurahan, mereka mulai, aduh saya mama nih gaptek teknologi lah. Tapi mereka mau maju. Sudah, ibu punya anak, masih muda, oke. Handphonenya pasti lebih bagus dari ibu. Iya, anaknya ajak. Libatkan anaknya, bantu usaha emaknya. Diajak ke kelurahan anaknya. Jadi Bu, jangan cuma main game ya anaknya, bantuin mamanya juga biar dapat duit. Dari situ mereka terbuka, oh iya datang. Nggak apa-apa deh Bu, handphonenya ditaruh dulu, coba catat dulu. Belanjanya berapa, biayanya berapa, itu dulu aja, pelan-pelan. Memang betul tadi ada pendampingan, nggak bisa habis diinstal ditinggal pergi, nggak. Harus didampingi, dimentorin. Dari situ, oh mulai, dia terbuka. Oh berarti saya kalau mau hemat begini, kalau mau untung sekian harus gini. Nah, dari mulai terbuka mereka. Oke, dan itu sudah berjalan, alhamdulillah. Sudah ada ribuan yang sudah menggunakan aplikasi kita. Memang di awal mereka agak-agak takut, tapi pengen. Takut karena itu tadi, mungkin usianya. Tapi saya bilang jangan putus asa. Punya anak kan, ya anaknya libatkan. Dari situ sudah mulai berjalan. Yang sudah sukses dengan aplikasi, masalah barunya adalah kayaknya saya harus kalau mau dapat untung lebih, saya harus punya modal lebih buat beli bahan baku. Timbullah yang P7, permodalan. Nah, teman-teman, mak-mak dan yang lain UMKM tuh ngerasa kenapa nggak ada yang syariah sih? Nah, Zahir terpanggil lagi. Akhirnya di aplikasi itu kita tanamkan link kalau butuh pembiayaan secara syariah, klik ini. Oke. Maka jadi kalau bisa diklik ya, kalau di dalam aplikasi itu sudah masuk kan di dalam, free nih, gratis, oke dipakai. Terus kemudian dia butuh modal tambahan. Bisa langsung dari ada aplikasi. linknya, Iya. Oke.
Jadi bisa dari aplikasi itu linknya untuk pembiayaan. Isinya apa? Ibu suruh menyebutkan biografi usaha ibu, nama, bidang usahanya apa segala macam. Nanti data keuangan yang ada di aplikasi itu kita akan send juga ke penyedia pembiayaan syariah. Ke bank-bank syariah termasuk ke bank ya? syariah, terutama fintech syariah. Jadi Zahir punya entitas sendiri namanya Zahir Capital Hub yang ngebantu UMKM yang mau pembiayaan secara syariah. Seperti itu. Jadi itu sudah kita gulirkan dan alhamdulillah sudah mulai banyak juga yang dapat pembiayaan itu. Gitu. Luar biasa ya. Iya, jadi kita karena komitmen di awal tadi kita mau UMKM kita naik kelas. Salah satu indikator UMKM itu naik kelas adalah pemanfaatan teknologi. Itu suka nggak suka harus kayak gitu. Oleh karena itu ya kita tadi harus lewati 7P tadi. 7P tadi ya. 7P Jadi tadi. ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang mau ikut OKOC tadi, ada langkah-langkah yang memang harus dilewati, yaitu terutama ada perizinan. Dari perizinan itulah nanti baru bisa masuk ke pelaporan keuangan. Karena lembaga pembiayaan itu tidak akan melayani usaha-usaha yang nggak punya izin sama nggak punya pelaporan. Iya, betul. Jadi OKOC itu bukan lembaga keuangan. Kami tidak membiayai usaha, tapi kami memfasilitasi langkah-langkah yang untuk ujungnya adalah pembiayaan. Ya, gitu betul, Mas ya. Betul. Yang kedua, setelah tadi UMKM di kecamatan, di kelurahan, nah sekarang peaknya adalah di masjid. Kita jalan sebenarnya sama penggerak sih. Mungkin belum terdaftar. Penggeraknya itu di Lembaga Pengabdian Masyarakat di UI. Jadi mereka punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Sampel yang diambil adalah masjid sekitar UI. Itu mereka bina. Salah satu aplikasi pakai kita. Mereka bina, ternyata setelah kita audiensi itu, wah, masya Allah besar sekali potensi ekonominya. Mulai dari pencatatan keuangan di DKM misalnya, sama entitas bisnis yang ada di sekitarnya. Oh, ternyata dia punya kantin, ternyata dia punya minimarket, air isi ulang dan sebagainya. Itu bisa dikelola. Kalau itu sudah rapi, kalau sudah basisnya komunitas jamaah gitu ya, itu masya Allah besar sekali. Mereka sekarang sudah menerapkan namanya kartu jamaah lah gitu. Jadi kartu itu bisa buat belanja. Jadi terdata. Jadi nggak kemana-mana uangnya. Jadi jamaah itu ya udah kumpulnya di sini gitu. Untuk ngurusan ekonominya, sandangnya gitu ya, itu mereka nggak jauh-jauh gitu. Jadi bisa saling menghidupi lah gitu bahasanya. Dari situ kita berpikir, wah ini potensi juga selain yang tadi di kecamatan, di kelurahan, ternyata masjid itu tempat berkumpulnya jamaah ya, itu sangat besar gitu potensi ekonominya. Gitu. Kalau itu kita lebarkan, salah satunya mungkin di sini ya, itu bisa akan sangat besar sekali gitu potensinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yunan, sementara ditahan dulu. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian kita akan berlanjut ke pengelolaan usaha berbasiskan syariah. Kita pengen tahu nih pengalamannya dari Mas Tito Maulana membuka kafe. Kafenya ada di Jalan Wijaya 9, Kebayoran Baru, Jakarta, dekat-dekat Blok M situ. Tempatnya asik, seru, makanannya enak, murah dan syariah. Nah, kita pengen Mas Tito berbagi nih, seperti apa sih kalau dibilang menjalankan usaha secara syariah nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Bang Laja, Pak Ketum, Pak Bang Yunan sama Bang Im, Pak Ketum OKOC. Terima kasih waktunya. Sedikit dari saya sebelumnya. Awalnya dulu nih Jaya. Awalnya dulu kita mau berusaha nih, biasanya kalau pengusaha tuh bingung. Bingung mau usaha apa. Pertama kali saya karir dari sekitar 15 tahun lah di dunia telekomunikasi, berkarir jadi karyawan, resign, pengen usaha. Bu, Ibu mau tahu nggak waktu dia usaha pertama partnernya siapa? Partnernya itu jangan ya? Enggak. Soalnya 01. Partner itu Mas Erick Thohir yang ada di 01. Jadi begitu saya resign, ya udah bingung kan maunya apa gitu.
Tapi ya udah, seiring itu yang pertama kali ya udah tanya aja sama diri sendiri, dan yang pasti tanyakan kepada Allah, pada yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Dan jangan takut miskin, karena orang Islam tuh nggak sepatutnya jadi orang miskin, karena Rasulnya sudah pedagang dan orang kaya. Rasul itu orang kaya, nggak ada yang bilang Rasul kita orang miskin. Terus yang kedua, saya belajar 9 dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga itu semuanya orang kaya, 9-nya. Yang miskin cuma 1, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Jadi dan 9-9-nya pedagang semua. Jadi orang Islam nggak bisa jadi miskin. Sudah default. Apa kuncinya? Ya udah ikutin aja apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah generasi terbaik Islam. Lama kelamaan ya udah kita belajar. Yang pertama, kita harus syariah. Syariah itu apa sih sebenarnya? Kayaknya takut mendengarkan kata syariah. Padahal syariah itu simple sebenarnya. Kita kembalikan lagi ya, Islam ya syariah berarti. Dunia ekonomi kita ya dunia ekonomi syariah yang sebenarnya sudah dapat kita diajarin dari 1400 tahun yang lalu. Ekonomi ini, ekonomi anti miskin, ekonomi anti zolim, ekonomi anti kecurangan. Jadi ekonomi yang sangat kuat. Nah di situ kita comply syariah itu apa aja sih? Nah, 1, kita jualan produk yang pastinya halal. Dan yang kedua, kita mendapat pembiayaan dari yang halal, yaitu pembiayaan syariah. Dan yang ketiga, tentunya kita juga tidak bisa membiarkan misalnya ya, membiarkan warung kita atau tempat kita berjualan itu ada kemaksiatan. Jadi intinya halal tuh 360 derajat. 360 derajat tuh harus halal semua kalau mau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal begitu kita mau buka usaha, itu aja sih sebenarnya yang paling simpel tuh kita harus melihat produk kita produk halal. Dan cara kita berjualan juga harus halal. Transaksi kita harus belajar. Jadi zaman Rasulullah SAW zaman dulu, orang yang berjualan di pasar harus mengerti ilmu muamalah, yaitu ilmu perdagangan di dalam Islam, yaitu ilmu syariah. Jadi kalau nggak ngerti ilmu syariah, itu nggak boleh berjualan di pasar. Nah, lain halnya dengan sekarang. Sekarang semua orang bisa berjualan dan menghalalkan segala cara. Dan akhirnya bukan ridhonya, malah amarahnya. Nah ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan kepada kita umat Islam. Jadi sekarang kita lihat ya, di Indonesia ini mestinya ya yang jadi karyawan itu orang minoritas, yang mayoritasnya adalah pedagang. Kita harus create itu. Mestinya aparatur sipil negara itu orang minoritas aja. Lah itu mereka kan bekerja gitu untuk negara. Tapi pengusaha ini adalah the real mesin ekonomi ya. Ekonomi suatu negara tuh di pengusaha. Jadi kalau pengusahanya ini dikuasai sama minoritas, ya udah jadinya seperti Indonesia ini sekarang. Jadi tidak adanya kedaulatan umat Islam di negara kita sendiri. Jadi bagaimana kita mendapatkan izah, kehormatan di hadapan di negara kita kalau kita sedikit pengusahanya. Malah pengennya jadi karyawan. Nah karyawan itu mestinya adalah minoritas jadi karyawan aja, kita jadi bosnya. Setuju gak? Nah pokoknya pola pikir kita harus rubah ya dari sekarang nih. Kita contoh Bang Sandi Uno itu semuanya selalu semangat, mengobarkan semangat kewirausahaan itu karena basicnya beliau pengusaha dan beliau tahu, mengerti ekonomi di Indonesia ini siapa yang menguasai. Segelintir orang aja. Orang berapa orang itu semuanya minoritas. Nggak ada yang kaum muslimin, nggak ada. Kaum muslimin ini biasanya cuma jadi karyawan, ASN atau semualah yang lemah lah. Jadi kita nggak boleh lagi sekarang karena kita harus melihat
Siapa? Rasul kita. Kita adalah pedagang dan para sahabat juga pedagang dan semuanya orang kaya. Nggak ada orang miskin. Ya, jadi Islam itu jauh dari kemiskinan. Jadi kira-kira itu ada, Bang. Baik, makasih Mas Tito. Ya, kalau tepuk tangan dulu dong, Bu. Semangat nih kita. Makanya kalau kita lihat ke Rumah Sagale, di situ tempat nongkrong anak muda, tapi nggak ada musik, nggak ada TV-nya. Tuh, kata Mas Oweng, ngerokok juga nggak boleh ya. Ngerokok boleh di teras, tapi nggak difasilitasi ya. Pakai tisu basah kalau mau ngerokok silahkan. Kalau saya pikir, wah, ntar nggak ada yang dateng dong. Enggak tuh, rame-rame aja tuh kayaknya. Nyari mejanya juga susah. Iya, yang penting kita, yang pertama yang kita takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, ya kita harus takut sama Allah. Kita memfasilitasi orang merokok itu sama aja kita memfasilitasi orang bermaksiat kepada Allah. Jadi itu sama aja dosanya, dosa yang ditanya nanti kita yang punya warung gitu. Makanya jadi nggak ada ngerokok tapi kita nggak pernah larang gitu. Kalau orang punya ini kerokok ya semestinya sih di luar aja gitu bisa ngerokok. Nah, begitu juga musik juga. Karena ya itu sebenarnya yang kita ini kan kita jualan kopi. Orang kalau menikmati kopi yang dinikmati kopinya. Kalau kopi itu adalah menyerap sifatnya menyerap bau-bauan di sekitar. Jika kita ngerokok, biji kopi itu akan menyerap bau rokok dan akan mengurangi rasa kopi itu tersebut. Siap. Luar biasa, keren kan Bu? Jadi nggak usah takut, ekonomi syariah itu keren banget, nggak usah khawatir, nggak ada pengunjungnya. Buktinya kafenya Pak Tito rame-rame aja tuh, mau siang mau malam dan pagi pun udah punya nongkrong. Baik, berapa menit lagi ya azan ya? Belum ya? Masih bisa terus ya? Sedikit ya? Oke, baik. Nah, kembali ke Bank Infak. Ini luar biasa perjuangan teman-teman. Kenapa Bank Infak? Karena saya tahu sedikit karena saya terlibat juga di dalamnya. Bukan terlibat Bu, diseret-seret suruh ikut. Bahwa Bank Infak ini sebenarnya merupakan satu counter kita terhadap konsep bank wakaf mikro. Kalau kita melihat wakaf itu kan nggak boleh berkurang ya Bu ya. Prinsipnya wakaf, kalau seseorang mewakafkan sesuatu, tanah, uang atau apapun itu kan nggak boleh berkurang. Nah kalau wakaf itu dijadikan pengelolaannya seperti bank kemudian dipinjamkan, nah apabila orang cedera janji nggak bisa balikin, itu kan namanya nilai wakafnya berkurang. Nah itu yang dosa siapa tuh? Itu bisa kita perdebatkan antara yang nggak ngembaliin atau yang mengelola. Nah kemudian setelah ada PR dari Bang Sandi untuk bisa membangkitkan ekonomi umat, teman-teman, Mas Reza, Mas Doni dan segala macam, kemudian berpikir keras, merumuskan hampir 1 tahun, merumuskan kemudian lahirnya Bank Infak. Bank Infak ini sekarang ada 2, selain di sini nanti diresmikan oleh Bang Sandi, ada juga yang komunitas Majelis Taklim di Lebak Bulus dekat rumah saya. Nah ini keren banget, mungkin bisa diceritain detailnya seperti apa Mas Reza, gimana pengelolaan secara tadi kan masih umum nih, sampaikan. Coba sedikit lebih detail, silakan. Ya baik, terima kasih Mas Laja. Jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, sudah paparkan tentang Bank Infak, kita juga ingin Bank Infak ini nanti didirikan di banyak tempat. Jadi ibu-ibu kalau misalkan punya majelis taklim atau ada masjid yang ingin didirikan Bank Infak, nanti bisa menghubungi Pak Doni atau Pak Kridono, Pak Doni ya. Jadi sebenarnya saya cerita sedikit, Bank Infak dulu itu sebetulnya yang paling berperan kalau saya boleh sampaikan Pak Doni sebenarnya, tepuk tangan buat Pak Doni. Karena bukan apa-apa, saya dulu memang mengkonsep, tapi berhubung waktu yang terlalu sudah pusing banget untuk ngatur waktu, sebenarnya saya sudah hampir menyerah waktu itu. Tapi Pak Doni dengan semangatnya, Tum, saya buat Bank Infak, mati pun saya siap, Masya Allah, saya kaget gitu kan. Dan saya dibawa kemana-mana oleh beliau, dan saya bilang, sudah Pak, ini cocok kita. Saya punya konsep, saya tenaganya sudah sangat terbatas, tapi Pak Doni punya semangat. Selamat datang. Kami sudah mulai dari tadi Bang,
mengenai mengupas habis kewirausahaan remaja masjid. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Tito Maulana yang paling ujung, bagaimana mengelola kafe dengan syariah, tempatnya hits, kekinian, dikelola dengan syariah, tapi nggak takut sepi, rame malah, alhamdulillah. Kemudian ada Mas Yunan dari Zahir tadi sudah menyatakan bahwa di Zahir sekarang ada program yang bisa kalau diklik linknya bisa ke pembiayaan ekonomi syariah yang terhubung dengan lembaga-lembaga permodalan berbasis syariah. Tadi juga Ketua Umum OKOC Indonesia, Mas Iim sudah mengupdate kepada ibu-ibu sini banyak sekali yang berminat untuk ikut pelatihan OKOC dan banyak sekali yang ingin menjadi wirausaha. Dan yang terakhir dari Mas Reza Arta tadi mengenai Bank Infak. Mungkin sedikit Mas Reza bisa cerita nanti di depan Bang Sandi bagaimana pengelolaan Bank Infak masjid ini sehingga nanti di depan ada yang namanya warung kopi bersama. Nanti Mas Reza silakan, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan diskusi kita tadi ya, yang dihentikan karena azan. Jadi saya lanjutkan sedikit mengenai Bank Infak. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, Bank Infak adalah kita mengumpulkan dana infak, lalu kita salurkan untuk permodalan. Alhamdulillah Bang Sandi mohon izin untuk di Bank Infak Prima Al Ihsan yang ada di masjid ini sudah ada. Nanti minta diresmikan juga. Sebetulnya waktu itu sudah ditandatangani waktu di panggung itu. Cuma kurang puas, pengen betul. Jadi nanti kita berikan apresiasi karena saya mau izin melaporkan. Jadi contoh di ujung sana itu ada coffee bar, jadi ada kayak booth kopi. Pemiliknya lima orang. Itu semua pemuda sini. Modalnya di sini ya? Anak sini. Modalnya 5 juta itu dari Bank Infak. Mereka akan kembalikan utuh 5 juta, nggak ada tambahan. Nggak ada, tidak ada bagi hasil. Tapi kita minta mereka berinfak agar Allah melipat gandakan rezeki mereka. Nah, jadi itulah dua dimensi dari Bank Infak yang saya tadi sampaikan. Ada dimensi duniawinya, yaitu kita berikan permodalan. Dimensi ukhrawinya, kita dorong mereka untuk berinfak. Saya kira program seperti ini belum pernah ada dimanapun, karena ya rata-rata pasti mereka bagi hasil atau bahkan membayar bunga. Tapi kalau di sini membayar infak, itu tujuannya agar Allah menolong, seperti itu. Jadi mungkin saya boleh panggil ke depan, ada Mbak Sofi, Ismet, mungkin boleh bawain kopinya, buatin kopi buat Bang Sandi. Mau kopi apa? Kopi yang spesial dari yang spesial, buatin kopinya ya. Mas Oweng mana ya? Mas Oweng. Nah, ini yang kemarin juga menggagas Bang Sandi, Mas Oweng. Sini dong. Ya. Saya perkenalkan juga Bang Raf Novizon, mana ya Bang Raf ya? Bang Raf mohon maju ke depan Bang. Bang Raf ini kobar. Kopi bareng. Kopi bareng-bareng. Ya. Perkenalkan ini Bang Raf, Bang. Ya, lulusan Amerika ini, sama-sama dari Amerika. Iya, beliau yang mentraining adik-adik kita ini untuk jualan kopi. Oh, siap. Iya. Ini kawan di Betul. Jadi ada bantuan dari Bang Raf juga biar mereka bisa jualan. Jadi mereka diberikan skill untuk jualan, diberikan manajemen, ya. Nah, kalau ini kedai kopi umat namanya Kobar, ya. Modalnya dari Bank Infak. Seperti nanti itu. Akan banyak Bank Infak, Bang Sandi sudah banyak yang tertarik untuk kita bisa. Dorong terus. Teman-teman. Kita dorong terus. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Baik, setelah dari pemaparan Bang Reza tadi, kemudian tadi ada Bang Iim, terus kemudian Mas Tito dan Mas Yunan, ini terkait semua dengan pembiayaan syariah, betapa menariknya ekonomi syariah untuk kita semuanya, untuk memajukan masjid-masjid. Dan sekarang kita minta nih dari Bang Sandi untuk bisa memberikan pengarahan dan sambutannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Bukhari Khalid, Ketua Yayasan Masjid Al Ihsan, Bapak Ustadz Mahyudin, Ketua Yayasan Pendidikan Al Ihsan, Ibu Is Saadah, Lurah kita ini dari Cipete Selatan, Pak Reza Arta, Ketua MES Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta, juga ada Bung Iim Rusyamsi, Ketua Perkumpulan Gerakan OKOC, bersama dengan Laja Lapian, MC kita yang inspiratif, dari Zahir pengganti Pak Muhammad Ismail, Mas Yunan, dan juga tentunya sahabat saya Tito Maulana dari OKOC, dan teman-teman Kobar. Ternyata saya ketemu Raf, ini teman saya lama di waktu kuliah di luar negeri, dan para pengurus Bank Infak yang dinamakan Bank Infak apa nih? Al Ihsan, Bank Infak Prima Al Ihsan, salah satu yang pertama di Jakarta ya, kedua di Jakarta, dan di sini juga banyak tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di hari yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Saya ingin menceritakan bahwa kita harus memiliki kekuatan ekonomi, karena persaingan ke depan ini adalah tentang kemandirian ekonomi kita. Sekarang Indonesia bertumbuh menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, nomor 15 ekonomi terbesar di dunia, dan akan seiring dengan bertambahnya jumlah populasi dan dengan adanya bonus demografi kita, diprediksi tahun 2030-2035 Indonesia masuk menjadi 7 besar ekonomi dunia. Amin. Namun yang harus menjadi perhatian kita, ekonomi kita membesar, tapi ekonomi itu untuk siapa? Ekonomi itu harusnya untuk rakyat. Ekonomi itu harusnya untuk umat. Ekonomi harus memiliki kemampuan untuk mensejahterakan rakyat kita. Jangan nanti kalau ekonomi kita besar, ternyata kita nggak memiliki andil dalam penguatan ekonomi kita. Oleh karena itu, 2 tahun yang lalu kita menggagas Perkumpulan Gerakan OKOC. Kita ingin program penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan itu menjadi nafas dan aliran motivasi yang terus ada di masyarakat kita. Alhamdulillah OKOC sekarang di DKI sudah melebihi jumlah 100.000 pegiatnya, dan tahun 2018 lalu OKOC sudah bisa melampaui target. Dan alhamdulillah juga di DKI selama bertugas di tahun 2018 jumlah pengangguran di Jakarta turun 20.000. Berarti ekonomi kita tumbuh berkembang di DKI Jakarta. Alhamdulillah. Nah, ini tidak berhenti di sini, karena kita masih kekurangan. Kita masih melihat banjirnya produk-produk dari negara lain yang ada di Indonesia, karena pasar kita sangat menarik, sangat besar. Kita perlu membangun kemandirian dengan mendirikan satu usaha-usaha yang dimiliki oleh anak-anak bangsa. Karena kita ingin jadi penonton atau pemain nih. Kalau kita ingin jadi pemain, kita harus mampu untuk mendirikan usaha dan membuka peluang lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. Nah, saya senang sekali hari ini ada Bank Infak juga. Bank Infak ini merupakan matching, karena OKOC di ujung daripada 7 langkah pas OKOC, mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, membantu perizinan, salah satunya ada perwakilan pemerintah di sini, pemasaran. Setelah pemasaran kita bantu administrasi keuangannya, dan setelah administrasi keuangan adalah memberikan akses permodalan. Dan Bank Infak ini sebuah inovasi. Jadi kalau langkah ke-6-nya itu yang dari Zahir, administrasi keuangan itu dari Zahir, pelatihan pendampingan ini Pak Im
salah seorang pengusaha yang sudah mapan, Pak Laja juga pengusaha papan atas atau papan catur. Semakin maju usahanya, semakin ke depan perutnya. Dan juga kita ingin ya emak-emak yang hadir di sini, apa kabar emak-emak? Semangat semuanya. Ibu-ibu majelis taklim juga punya usaha sendiri di Cipete Selatan nanti supaya bisa memulai usahanya OKOC. Dan sekarang sudah yang di langkah ke-7, langkah pasnya ada Bank Infak, jadi bisa memberikan modal. Kobar ini dapat modal 5 juta rupiah tanpa bagi hasil. Berarti ini pinjaman yang sangat luar biasa. Bank Prima Al Ihsan ini sudah menjadi pemberi bantuan akses permodalan kita. Harapan saya insya Allah Kobar ini nanti akan hadir di seluruh masjid di Jakarta Selatan. Setelah itu di seluruh masjid di Jakarta. Sehingga bisa mengalahkan saingannya itu yang kopi yang logonya warna hijau itu loh. Apa ya? Depannya S. Digalahkan oleh Kobar, kopi bareng. Bisa nggak? Kenapa bisa? Karena kita punya pasarnya. Orang dari masjid pulang dari masjid kan pingin ngopi, ngapain jauh-jauh? Punya Kobar yang ada di sini gitu. Dengan kekuatan pasar kita akan mampu untuk bisa mandiri dan ekonomi kita bisa juga untuk anak-anak bangsa. Saya juga terima kasih kepada Yayasan Masjid Al Ihsan yang sudah memberikan tempat untuk kita berkolaborasi. Saya semakin yakin, saya semakin optimis bahwa ekonomi umat ini akan bangkit. Kuasai sektor-sektor produktif, sektor-sektor yang saya sebut sebagai sektor-sektor yang akan menjadi seksi ke depan. Pertama, kuliner. Kalau kita makan produk-produk hasil anak-anak bangsa sendiri, ini membuka peluang buat kita semua, betul nggak? Kalau kita minum kopinya, minum kopi milik anak-anak bangsa, hebat nggak? Hebat. Rasanya juga mungkin nggak beda. Saya belum disajikan nih, jadi belum tahu. Makanya tadi mesennya nggak pakai lama. Jadi salah satu tantangan Kobar juga bagaimana menyajikan kopi dengan cepat yang ada di depan. Minta yang spesial ya Pak Yudi ya. Ya, dan terakhir saya ingin pesan bahwa kita harus punya semangat pop. Apa itu pop? Positif. Kita hilangkan. Di sini banyak yang suuzon atau husnuzon. Ayo Bu. Banyak suuzon atau husnuzon. Husnuzon. Kita harus terus berprasangka positif. Bangsa ini akan maju kalau punya masyarakatnya yang berpikir positif terus ke depan. Sepakat? Pop ya. P-O-nya itu optimis. Mas ini baristanya. Oh. Mas Arjo. Ini yang nganterin pengusaha hebat Bang Arjo. Terima kasih. Kopinya ya, terima kasih. Kita harus optimis. Jadi pop. Positif, optimis. Kita menatap masa depan. Bangsa ini harus jadi pemenang, jangan jadi pecundang. Kita bisa. Negeri ini kaya raya, punya sumber daya alam yang hebat. Tapi setelah berkeliling Indonesia 8 bulan, saya melihat bahwa selain daripada sumber daya alam, manusia Indonesia itu hebat-hebat, rajin-rajin, pinter-pinter, dan mudah sekali untuk bisa menjadi pemenang kalau misalnya diberikan pelatihan, diberikan program yang baik, kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dan terakhir P-nya jadikan POP, positif, optimis. Terakhirnya P-nya produktif. Produktif kita harus menghasilkan sesuatu, berkarya. Yang di bidang dunia usaha, bergeraklah mendirikan usaha produk, kopi, jasa, dan lain sebagainya. Yang di birokrasi seperti Bu Ois, produktif, harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, pelayanan dengan inovasi-inovasi terbaik. Dan saya dengar Bu Ois ini salah satu lurah yang paling berprestasi. Saya waktu di DKI ikut memperjuangkan, sabar ya Bu ya.
Ini memang perjuangan, sama saya juga mesti sabar. Tapi ya ini bagian daripada perjuangan. Yang di bidang akademisi juga, yang di bidang dakwah juga, yang di bidang pendidikan juga harus terus produktif. Di sini ada Yayasan Pendidikan Al Ihsan, ada RATK Islam Al Ihsan juga, dan ini adalah insya Allah bisa mendidik generasi muda kita ke depan yang bukan hanya cerdas tapi berakhlakul karimah. Ya, itu yang ingin saya sampaikan untuk memotivasi. Saya ingin cerita sebagai penutup. Saya dulu bukan siapa-siapa, saya hanya karyawan biasa, ikut kantoran, kerja di kantor, dan Allah ternyata mengirimkan satu ujian buat saya. Ya, di tahun 97 saya di PHK. Saya di PHK, waktu itu saya bilang, waduh ini lagi keadaan krisis ekonomi, saya di PHK. Tapi ternyata itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan berkah kepada saya, hikmah kepada saya. Karena kalau tidak mungkin sampai sekarang saya masih karyawan. Ternyata di tahun 97 itu Allah memberikan saya di PHK, saya akhirnya terpaksa secara kecelakaan membuka usaha sendiri. Usaha saya juga seperti Kobar ini. Kalau Kobar berlima, saya bertiga. Buka usaha dari awal, jatuh bangun konsultan keuangan. Ternyata berkat kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, usaha yang saya bangun dari tiga orang mitra itu sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabannya yes we can. You can do it. Yes we can. You can do it. Yes we can. Semua you can do it. Yes we can. Bisa kita. Kuncinya adalah niat yang tulus, ikhlas. Innama amalu bin niat. Kita ingin memulai sesuatu yang positif, optimis, dan produktif. Demikian yang ingin saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Banyak yang mengira OKOC ini adalah program politik. Saya sudah canangkan, OKOC adalah program yang akan terus berjalan apapun keputusan Allah mengenai politik kita di Indonesia. OKOC ini akan kita perjuangkan sebagai sebuah gerakan untuk memandirikan bangsa kita. Ini adalah arus baru ekonomi kita. Kita lihat bagaimana nanti insya Allah OKOC ini akan menghasilkan pengusaha-pengusaha yang bisa mendunia. Saya harapkan dari program ini Cipete Selatan dari Al Ihsan punya kemampuan untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha yang betul-betul hebat, bisa mendunia dan membawa kebanggaan bagi Indonesia yang menang, Indonesia yang adil makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sandi, silakan mencicipi ice coffee-nya, kopi latte-nya, diaduk dulu. Ada pengen Bang? Oh, kasih kopinya dulu. Jangan diaduk dulu ya. Oke, baik. Setelah ini Bapak dan Ibu kita akan minta Bang Sandi untuk bisa meresmikan Bank Infak dari Masjid Al Ihsan, dan kami mohon Mas Doni untuk bisa maju ke depan. Silahkan Mas. Ini sama Mas Reza yang ngompor-ngomporin kita semua untuk bisa terciptanya Bank Infak di DKI Jakarta. Susunan pengurus cabang Yayasan Gerakan Infak Dunia Prima Al Ihsan saya bacakan. Periode 2019-2022, pembina Ketua Itfan Mahfud. Ya, bisa maju untuk Pak Itfan Mahfud. Ya, sini Pak. Pak maju. Oke. Kemudian anggota
Dr. Andes Mahyudin. Siap, maju Pak. Iya. Kemudian anggota Pak Muhammad Nahrawi. Iya, Pak. Pengawas. Terusin. Ya, saya panggil untuk pengawasnya Pak Ahmad. Jangan gerak-gerak, Pak. Ahmad Maturi Arsyad. Baik. Pak Syahrul. Syahrul Ipik. Pengawasnya nggak ada. Pak Syarifuddin. Baik. Lalu untuk pengelolanya ada Bang JJ. JJ mana? Ya. Perkenalkan ini Bang Sandi, untuk pengelolanya masih muda juga, Bang JJ ini. JJ Adi Bajuri. Lalu ada Bang Ahmad Syarif. Bang Ahmad Syarif. Ya, silakan Bang. Lalu Muammar Kadapi. Lalu ada Nur Wahida. Ada Mbak Nur Wahida. Ada bendaharanya Bang Syahrudin. Bang Syahrudin untuk bendahara. Lalu ada wakil bendahara Nurul Amalia. Ya, silakan maju ke depan. Udah, berarti penyerahan aja. Penyerahan apa? Oh ya. Ini berhubung sudah pernah ditandatangani oleh Bang Sandi, sebetulnya sudah tanda tangani. Cuma mereka ingin diserahkan langsung oleh Bang Sandi. Jadi waktu itu diwakilin soalnya. Mohon berkenan ya. Iya, kita saksikan penyerahan sertifikat Bank Infak dari Bang Sandiaga Salahuddin Uno sebagai inisiator dan yang ngomporin kita untuk membuat Bank Infak kepada Yayasan Bank Infak Masjid Al Ihsan sudah diterima, dan insya Allah nanti berkah, banyak lagi pengusaha-pengusaha akan timbul seperti kedai kopi bareng, dan insya Allah membawa berkah bagi umat masjid. Bagi teman-teman yang masjidnya ingin membuka Bank Infak, silahkan menghubungi Mas Doni sama Mas Reza. Amin. Siap. Oke, foto bareng. Mau foto bareng ya, pengurusnya silahkan. Mas tadi mau habisin dulu. Bu, silahkan Bu Lurah. Ayo Bu Lurah ikutan. Kodenya apa? Oke, apa? Bu, ntar Ibu nanti saya panggil ke depan. Baru satu ya?